Namaku Ridwan. Aku baru saja menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Keluargaku hidup sederhana. Aku terlahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Adik-adikku masih bersekolah di bangku SMP dan juga SD. Karena tidak mau membebani orang tua dengan biaya kuliah yang mahal, aku memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu dan menunda impianku untuk berkuliah. Meski ibu dan ayah sangat berharap aku bisa langsung kuliah saja tanpa perlu khawatir tentang biaya, tetapi aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku akan membantu meringankan beban mereka untuk menyekolahkan adik-adikku terlebih dahulu. Lagi pula, di kampung halamanku, merantau adalah suatu kegiatan yang lumrah bagi seorang anak laki-laki. Kepergianku meninggalkan keluarga bukanlah tanpa persiapan. Aku memutuskan untuk mendatangi ibu kota karena aku mempunyai kerabat di sana. Bang Arif namanya. Beliau adalah kakak sepupuku dan sudah lebih dahulu merantau. Dan beliau pula lah yang telah membantuku agar bisa diterima bekerja di tempatnya dengan hanya bermodalkan ijazah SMA. Selama di Jakarta, aku diizinkan tinggal dengannya di sebuah kontrakan kecil sederhana yang rapat, yang hanya dibatasi oleh dinding dengan rumah yang ada di sekelilingnya. Meski begitu, tempat tinggalnya terlihat cukup bersih dan nyaman. Karena terlalu lelah dalam perjalanan, aku menyandarkan tubuh di kursi yang terletak di pekarangan rumah, sambil sesekali memejamkan mata. Berselang beberapa lama, aku merasakan kehadiran seseorang tepat di balik tembok pembatas dengan rumah tetangga. Seorang pria berdiri di sebelah tembok tersebut sambil menatapku. Aku pun spontan menatap balik ke arahnya. Dari wajahnya, aku perhatikan pria itu terlihat berumur sekitar 40-50 tahunan. Dengan hidung yang sangat mancung dan kumis tebal. Wajahnya mengingatkanku seperti tokoh Belanda yang ada di dalam buku sejarah. Aku pun berusaha memperkenalkan diri dan memulai pembicaraan. Tetapi pria tersebut hanya menatapku, diam tanpa ekspresi. Seolah bertanya-tanya tentang kehadiranku di sebelah rumahnya. Aku pun merasa heran sekaligus bingung atas respon yang aku terima. Waktu berlalu. Pada malam harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Bang Arif. Beliau berkata bahwa pria itu adalah Pak Sadikin. Beliau adalah sosok yang baik dan Bang Arif sendiri merasa aneh ketika mendengarkan ceritaku tentang bagaimana respon Pak Sadikin terhadapku. Tapi aku berusaha untuk mengabaikannya. Hari semakin malam dan aku masih belum bisa tertidur melamunkan banyak hal. Tapi seketika lamunanku pecah oleh suara ketukan pintu. Suara ketukan yang keras dan berulang. Karena ketakutan, aku hanya bisa diam dan tak terfikirkan untuk mencoba membangunkan Bang Arif. Sambil menenangkan diri, aku pun mengintip di balik jendela. Tak ada siapapun di depan pintu rumah. Hanya saja, aku melihat sesosok bayangan tepat di balik pagar. Bayangan tersebut seolah mengawasi rumah kami dari kejauhan. Dan jika diperhatikan, aku tahu betul itu bayangan siapa. Itu adalah Pak Sadikin yang siang tadi aku temui dan aku ajak bicara. Selang beberapa saat, bayangan tersebut menghilang di kegelapan malam. Pada pagi harinya,
Setelah menceritakan semuanya kepada Bang Arif, dia mengajakku bertemu dengan Pak Sadikin untuk membuktikan bahwa yang aku lihat hanya bayangan dan rasa takutku saja. Anehnya, ketika Pak Sadikin menjawab semua pertanyaan Bang Arif, dia memberikan respon yang ramah dan santai, seolah kami sudah kenal lama, dan beliau juga menjawab bahwa tadi malam sama sekali beliau tidak meninggalkan rumahnya, dan tidak mungkin beliau berkeliaran di tengah malam karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat, karena faktor umur dan penyakit yang beliau derita. Waktu berlalu. Beberapa malam setelahnya, aku kembali mendengar suara ketukan tepat di saat tengah malam. Kali ini aku mendengarnya tidak sendirian, melainkan dengan Bang Arif yang juga terjaga pada malam itu. Beliau yang selama ini tidak percaya dengan ceritaku, akhirnya membuktikan sendiri apa yang aku rasakan. Ketukan itu semakin keras dan berulang. Karena kesal, aku pun berteriak, "Siapa yang ada di luar sana?" Dan ternyata terdengar suara orang menjawab dari luar rumah. "Saya orang sebelah." Begitu jawaban dari luar. Aku yang sudah terlanjur kesal karena selama ini merasa dipermainkan Pak Sadikin, sontak berdiri dan mengajak Bang Arif keluar rumah untuk melihat Pak Sadikin. Belum berapa lama setelah pintu rumah dibuka, kami dikagetkan oleh apa yang kami lihat. Tepat di depan pintu berdiri Pak Sadikin. Ya, tetangga kami tersebut berada tepat di depan kami. Tetapi dengan kondisi sebagian tubuh yang sudah tidak dibalut kulit maupun daging. Hanya menyisakan tulang dan darah. Sementara sebagian tubuh yang lainnya masih utuh, tetapi dipenuhi oleh luka. Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Bahkan untuk berteriak pun, suara kami seakan masuk ke dalam kerongkongan. Esok paginya, kami berdua ditemukan tak sadarkan diri oleh Pak RT dan warga sekitar. Kami ditemukan pingsan tepat di depan pintu. Kami pun berusaha menceritakan semua kejadian yang kami alami kepada Pak RT, termasuk hal yang berkaitan dengan Pak Sadikin. Dan dengan nada seakan tak percaya, beliau berkata bahwa Pak Sadikin sudah pindah sekitar 1 minggu yang lalu. Dengan alasan yang sama seperti yang kami ceritakan, yaitu dia didatangi oleh makhluk yang sebagian tubuhnya telah hancur dan tak bersisa. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share cerita ini agar semakin banyak orang-orang yang mendengarkan cerita bergambar dari channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa
di cerita selanjutnya.